Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisa Adianti Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan saya Reva Ananda Putri dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen, O2, serta mengeluarkan karbon dioksida, CO2. Pertukaran kedua zat ini dilakukan di sistem peredaran darah dan melibatkan beberapa organ penting dalam tubuh. Ada dua jenis pernapasan. Satu, pernapasan dada. Mekanisme pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Saat inspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, dan udara masuk. Yang kedua, pernapasan perut. Mekanisme pernapasan yang menggunakan otot diafragma atau otot pembatas rongga dada dan perut. Saat inspirasi, diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada membesar, dan udara masuk. Ada 6 organ yang menyusun sistem pernapasan manusia, yaitu rongga hidung, faring atau tenggorokan, trakea, laring, bronkus, dan paru-paru. Saat bernapas, pertama kali udara akan masuk ke rongga hidung. Di sini, udara akan disaring oleh selaput hidung yang mengandung kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput ini berguna untuk mengunci benda asing agar tidak ikut tersaring dalam paru-paru bersama udara. Setelah penyaringan di rongga hidung, udara kemudian masuk melewati tenggorokan. Tenggorokan terdiri dari dua saluran, yakni saluran pencernaan serta saluran pernapasan. Fungsi dari tenggorokan dalam sistem pernapasan adalah sebagai medium keluar masuk udara. Trakea atau batang tenggorokan terletak di depan kerongkongan. Trakea berfungsi sebagai jalur utama udara atau oksigen menuju paru-paru. Organ yang satu ini berbentuk seperti tabung berongga dengan panjang sekitar 10 cm dan diameter kurang dari 2,5 cm. Di laring terdapat dua pita suara yang akan terbuka saat bernapas dan tertutup ketika memproduksi suara. Ketika bernapas, udara akan masuk melewati pita suara yang berhimpitan, sehingga bergetar dan menghasilkan suara. Bronkus berfungsi sebagai penyedia jalan bagi udara terhirup yang masuk dan keluar dari dan ke paru-paru. Bronkus mempunyai struktur yang persis seperti batang tenggorokan. Bedanya terletak pada kehadiran tulang rawan di cabang batang tenggorokan yang mempunyai bentuk yang tidak teratur. Paru-paru terletak pada bagian atas rongga dada. Di bagian bawahnya terdapat diafragma dan di samping terdapat tulang rusuk. Paru-paru terbentuk dari kehadiran alveolus yang berfungsi untuk menerima udara dari bronkiolus, serta sebagai tempat bertukarnya antara O2 dan CO2. Penyakit influenza atau flu, penyakit menular yang paling sering menyerang masyarakat umum. Bagian yang diserang, hidung, tenggorokan, dan paru-paru, disebabkan oleh virus influenza dengan gejala demam, pilek, bersin, dan nyeri otot. Penyakit asma, gangguan pernafasan kronis akibat penyempitan saluran udara. Bagian yang diserang, bronkiolus atau saluran kecil di paru-paru, disebabkan oleh reaksi alergi, debu bulu hewan, udara dingin, atau aktivitas fisik berlebih, dengan gejala sesak nafas, dada terasa berat, dan suara ngik atau menyi saat bernapas. Penyakit tuberkulosis atau TBC, penyakit serius yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan paru-paru secara permanen. Bagian yang diserang, dinding alveolus atau kantong udara, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dengan gejala batuk berdahak lebih dari 3 minggu, seringkali disertai darah dan berat badan turun drastis. Bronkitis yaitu peradangan yang terjadi pada saluran utama yang menuju ke paru-paru. Bagian yang diserang adalah bronkus atau saluran udara utama. Penyebabnya infeksi virus, bakteri, atau iritasi jangka panjang seperti asap rokok. Gejalanya batuk berdahak yang kental, berwarna kuning atau hijau, dan sesak nafas. Emfisema yaitu paru-paru mengalami kerusakan secara bertahap. Bagian diserang adalah alveolus atau kantong udara kehilangan elistatisnya. Penyebabnya paparan jangka panjang terhadap asap rokok atau polusi udara yang merusak jaringan paru. Gejalanya napas sangat pendek, bahkan saat sedang beristirahat, pneumonia, atau paru-paru basah.
yaitu peradangan akut pada kantong udara. Bagian diserang adalah alveolus, terisi cairan atau nanah. Penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya demam tinggi menggigil dan batuk yang sangat menyakitkan. Cara menjaga kesehatan pernapasan. Pertama, hindari paparan asap dan polusi. Kedua, jaga kebersihan udara di dalam ruangan. Ketiga, terapkan gaya hidup sehat. 4. Latihan pernapasan deep breathing. 5. Pencegahan infeksi atau vaksinasi.